SD Negeri Sari 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Ini adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi Program Pendidikan Profesi Guru periode 8 tahun 2021, di mana praktek pembelajaran akan saya laksanakan secara daring. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama ya. Ya, Mas Surya, tolong temannya disiapkan. Siap, bro. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Pada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hadir semua? Hadir. Ada yang temannya tidak ada? Ada yang tidak hadir yang gabung? Hadir semua ya. Walaupun tidak punya HP, tetap gabung di temannya. Tetap semangat ya. Ya. Anak-anak, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya, untuk semangat nasionalisme kita. Garuda Pancasila. Sip, oke. Pagi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3. Pembelajaran berapa? Ingat? Pembelajaran 5. Tapi sebelum itu, marilah anak-anak jangan lupa selalu patuhi apa? Protokol kesehatan sih. Iya, ingat lalu jaga kesehatan. Terus, apa salah satunya yang harus kita taati dalam protokol kesehatan ini? membawa cuci tangan. Iya, pakai masker. Untuk menumbuhkan semangat pada pagi hari ini, anak-anak, yuk kita tepuk semangat bersama. 1, 2, 3. Oke, tepuk PPK coba. Sip, masih ingat anak-anakku? Oke. Nah, sebelum masuk ke materi yang kita akan bahas, anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan manusia? Tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan manusia? Kegiatan untuk memenuhi kehidupannya. Apa Mbak Widya? Yang dimaksud dengan kegiatan manusia apa? Ya, untuk memenuhi kehidupannya. Iya. Kegiatan atau aktivitas
memenuhi kebutuhannya. Sip. Kalau yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem itu apa? Siapa yang tahu apa, ayo? Ekosistem tersedia dalam jumlah cukup dan berfungsi sesuai fungsi masing-masing. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar. Tujuan dari pembelajaran hari ini nanti anak-anak setelah membaca bacaan bisa memecahkan pokok pikiran, mencari apa anak? Pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Selain itu, nanti anak-anak juga bisa membuat, kalau tadi bisa mencari pokok pikiran, terus selanjutnya bisa membuat apa kira-kira ini? Membuat apa? Teks non-fiksi. Iya, bisa membuat teks non-fiksi. Selanjutnya anak-anak juga tentang ekosistem. Setelah menelaah penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem, anak-anak bisa membuat jaring-jaring makanan secara tepat. Siswa menelaah penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem. Dan anak-anak nanti juga bisa membuat peta pikiran tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Lanjut. Nah, di sini siapa yang mau amplop? Aku, Bu. Aku Bu. Mas Surya coba. Mas Surya pingin amplop warna apa ini? Ada 3 amplop, putih, merah, pink. Mas Surya pingin amplop yang mana? Merah. Merah. Siap, kita buka. Apa isinya coba? Isinya deng, apa ya? Sip. Isinya adalah ada pertanyaan. Bisa menjawab Mas Surya? Siap? Ya. Sebutkan 2 aktivitas manusia yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Ayo, aktivitas manusia yang bisa mengganggu berarti itu apa ya? Aktivitas bagus, baik, apa aktivitas yang negatif? Menebang hutan sembarangan. Apa? Menebang hutan sembarangan. Oh, menebang hutan sembarangan. Yang kedua apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Surya. Pagi-pagi sudah sarapan amplop ini satu untuk Mas Surya. Sip. Lanjut temannya. Ada yang pingin amplop lagi tidak? Ada? Siapa yang pingin amplop selanjutnya? Oh, Mbak Anjani. Iya, bagus sekali. Pingin amplop yang mana, Mbak Anjani? Merah. Putih. Apa? Putih. Putih. Oh, putih. Siap. Putih kita buka ya. Apa isi dari amplop putih ini? Deneng. Ya, dibaca coba Mbak Anjani. Apa yang kamu terima di amplop putih? Baca. Kita dengan mudah menemukan pikiran dalam sebuah paragraf. Di mana? Kita bisa menemukan pokok pikiran dengan mudah itu di mana? Kalimat utama. Kalimat utama. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Anjani. Oke. Tinggal 1 amplop lagi. Yuk, siapa? Yang pingin amplop terakhir. Tinggal amplop pink. Ini siapa ya? Mas. Ada Mas Alvin. Ya, Mas Alvin. Kita buka apa yang ada di amplop terakhir ini. Pakai. Iya, ini. Bisa dibaca Mas Alvin? Sebutkan 2 peristiwa alam yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Iya, apa coba peristiwa alam juga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem itu apa? Banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Alvin. Oke. Nah, itu nanti sekitar yang ada di isi amplop itu nanti yang kita akan pelajari hari ini ya, anak-anak. Ada pertanyaan? Kemarin kita
mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran berapa ini? Pembelajaran berapa? 4. Nah, untuk mengingat sebelum kita lanjutkan untuk ke pembelajaran 5, kemarin kita belajar mencari dan menyimpulkan informasi penting, teks non-fiksi juga. Ini pembelajaran kemarin yang kita pelajari. Jangan sampai lupa ya anak-anak, diingat ya. Ya, nggih, Bu. Sip. Nggih. Selanjutnya di sini anak-anak kita pelajaran 5. Sebelum kita bahas, kita membaca dulu. Oke, untuk mengembangkan literasi anak-anak dan Bu Guru juga. Di sini ada bacaan yang berjudul apa, anak-anak? Berjudul apa? Hutan mangrove. Iya, hutan mangrove. Ada berapa paragraf di teks bacaan hutan mangrove ini? Ada 3. Coba dibaca, siapa yang mau membaca paragraf pertama? Oh iya, yuk silahkan. Hutan merupakan yang memiliki peran besar bagi bumi, sebab beragam tumbuhan di hutan menjadi sumber oksigen dan tempat hidup bagi berbagai spesies makhluk hidup. Selain itu, hutan mangrove atau bakau juga berperan penting dalam mencegah abrasi air laut. Iya, bagus sekali. Setelah kita membaca dari ketiga paragraf ini tadi, apakah anak-anak bisa mencari pokok pikiran dari setiap paragraf? Bisa, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, bagus sekali. Ada kalimat apa di setiap paragraf? Kalimat utama. Selain kalimat utama, ada kalimat apa yang menjelaskan dari kalimat utama? Kalimat pengembang. Kalimat pengembang atau penjelas. Lah, ide pokok itu dengan mudah kita dapatkan di dalam kalimat apa? Utama. Di dalam kalimat utama. Untuk paragraf pertama ini, siapa yang bisa menentukan pokok pikiran atau ide pokoknya? Yo, siapa? Ya, Pak, coba. Apa kalimat utama dari teks hutan mangrove ini? Yo. Hutan memiliki peran besar bagi bumi. Sip, hutan memiliki peran besar bagi bumi. Tepuk tangan. Pagi-pagi semangat sekali ya. Ide pokok atau pokok pikiran ini bisa mudah, ulangi lagi, bisa mudah ditemukan di kalimat apa tadi? Kalimat utama. Kalimat utama. Nah, ide pokok atau pokok pikiran tadi bisa dibuat seperti yang namanya apa? Peta pikiran. Peta pikiran. Apa sih itu? Kok ada yang namanya peta pikiran? Apa sih peta pikiran itu? Pikiran yang menggambarkan secara visual tentang membuat peta pikiran bisa? Bisa. Ternyata dalam membuat peta pikiran itu anak-anak ada langkah-langkahnya membuat peta pikiran. Ada berapa langkah di sini? Berapa? 4. Pertama. Yang pertama apa? 1. Tulislah ide pokok dari setiap paragraf. Iya, di tempatnya Mbak Widya. Terus Mbak Aisyah, coba di tempatnya Mbak Aisyah gantian. Apa langkah kedua dalam membuat peta pikiran? Temukan kata kunci pada setiap paragraf. Setelah anak-anak tahu langkah-langkahnya dari membuat peta pikiran, nah sekarang anak-anak nanti bisa tidak membuat? Bisa? Bisa. Nah, Bisa. Bisa. Anak-anak pinter, oke. Nah ini anak-anak contoh dari peta pikiran. Misalnya, contohnya membahas mengenai apa yang di sini adalah pokok pikirannya. Apa ini tentang apa? Ekosistem. Tentang ekosistem. Dalam ekosistem ini menjelaskan tentang apa? 1, apa?
Contoh ekosistem. Iya, setelah contoh ekosistem, sebelum contoh ekosistem pasti kita akan mempelajari tentang apa ini? Pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem setelah kita tahu pasti ada contoh ekosistem. Terus dari ekosistem itu pasti ada apa ini? Komponen ekosistem. Selanjutnya setelah ada pengertian contoh ekosistem komponennya, pasti ada gangguan dari luar baik alam maupun kegiatan manusia yang bisa mengganggu ekosistem tersebut ya. Yang disebut apa ini? Keseimbangan ekosistem. Nah, di sini yang sudah kita pelajari, coba apa yang belum kita pelajari dari ekosistem ini, dari peta pikiran ekosistem ini, yang belum kita pelajari apa? Yuk, ada yang buka mikrofonnya, coba. Keseimbangan ekosistem. Bagus sekali, keseimbangan ekosistem. Dari pengertian ekosistem, contoh ekosistem, komponen ekosistem, ini sudah kita pelajari. Yang belum adalah membahas tentang keseimbangan ekosistem. Oke, baik. Apa itu keseimbangan ekosistem? Kita buka apa? Nah, tadi yang sudah dapat amplop tentang kegiatan manusia, kegiatan negatif atau kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem tadi siapa? Ayo. Oh iya. Nah, ini nanti akan membahas tentang keseimbangan ekosistem, Mas. Oke, lanjut ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, di sini kira-kira kalau ini itu faktor apa? Faktor alam atau faktor manusia? Faktor alam. Ini apa sih, kejadian apa sih ini? Kira-kira ini gambar apa? Tanah longsor. Nah, tanah longsor. Ayo sekarang kalau ini tanah longsor anak-anak. Ini peristiwa alam atau karena kegiatan manusia? Kegiatan manusia. Kegiatan manusia, walaupun ini adalah kejadian alam, tapi ini juga bisa disebabkan karena manusia. Karena manusia contohnya apa? Kegiatan manusia apa yang bisa menyebabkan kok ada tanah longsor? Ini salah satu kegiatan manusia apa? Menebang hutan sembarangan. Yang mengakibatkan hutan itu bagaimana? Gundul. Oh, gundul. Kalau gundul ada hujan lebat, terus tidak bisa, tanahnya langsung terkena hujan, tidak bisa menyimpan air dalam tanah, sehingga akan bisa menyebabkan apa? Tanah longsor. Tanah longsor. Bagus sekali. Lah, ini adalah salah satu contoh faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam ini adalah peristiwa alam, umumnya berupa bencana alam. Selain tadi apa anak-anak? banjir. Oh, banjir. Apalagi? Tsunami. Ada tsunami, bagus sekali. Nah, itu adalah contoh dari faktor alam yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke, bagus sekali. Nah, ini kalau faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, faktor dari kegiatan apa ini? Menebang pohon. Faktor kegiatan manusia, contohnya menebang pohon. Menebang pohon itu harus tebang pilih, tidak boleh asal menebang pohon sembarangan, karena kan bisa mengakibatkan apa tadi? Iya, terus apa lagi? Banjir. Oke, banyak sekali. Anak laki-laki kalau biasanya mencari ikan, biasanya diapakan itu? Meracuni ikan-ikan. Oh, meracuni ikan-ikan. Kalau meracuni ikan-ikan itu kira-kira boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, karena juga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Makhluk hidup yang hidup di dalam
air itu yang diracuni itu bisa mati semua, ya. Tidak boleh dilakukan lagi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Tidak ada. Nah, sekarang anak-anak, tadi kita membahas mengenai apa? Ini tadi ekosistem membuat apa ini? Membuat apa? Nah, peta pikiran. Coba sekarang buka bahan ajar anak-anak. Yo, sudah dibuka bahan ajarnya? Sudah. Sudah, sebentar. Oke. Bu, bahan ajarnya dibuka. Itu ada bacaan apa? Yang pertama mengenai hutan mangrove. hutan mangrove. Bentar. Nah, di sini ada membahas hutan mangrove yang sudah kita bahas tadi di bahan ajar anak-anak. Setelah itu, nah ini juga langkah-langkah cara membuat apa tadi? Pikiran. Peta pikiran, bagus sekali. Nah, ini contoh peta pikiran. Yang di tengah itu adalah gagasan pokok, di mana gagasan pokok itu anak-anak itu bercabang, ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini adalah cabang dari gagasan pokok dalam sebuah peta pikiran. Ini juga tadi sudah kita pelajari. Nah, sekarang ada bacaan mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Sudah anak-anak temukan? Sudah. Sudah. Ya. Nah, dari situ, dari bacaan itu ada berapa paragraf anak-anak? Pak. 3. Ada 3. Coba sekarang baca dengan temannya, ada 3 paragraf dengan kelompoknya mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Siap ya, kelompok nanti yang ditunjuk untuk melanjutkan dari membacanya Bu Guru. Siap? Siap. Ya, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Mbak Aisyah, dilanjutkan. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Bagus sekali bacaan paragraf pertama yang sudah dibaca Mbak Aisyah. Setelah anak-anak baca teks tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, ini termasuk teks non-fiksi atau fiksi anak-anak? Non-fiksi. Non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah apa? Teks non-fiksi itu cerita yang sebenarnya nyata, tidak direkayasa. Nah, ini tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Dari bacaan ini tadi yang sudah anak-anak baca, bisa dibuat apa tadi? Kan setiap paragraf ada kalimat utama dan kalimat pendukung atau penjelas. Nah, di dalam kalimat utama itu tadi bisa kita temukan yang namanya apa? Ide apa? Ide pokok. Nah, ide pokok itu dengan mudah dapat kita temukan di dalam kalimat utama. Nah, ide pokok atau pokok pikiran itu bisa kita buat yang namanya apa tadi, anak-anak? Peta pikiran. Nah, ini dari bacaan yang sudah anak-anak baca tadi, bisa dibuat dengan peta pikiran seperti ini. Di sini ada keseimbangan ekosistem. Tadi kan sudah anak-anak baca, sudah kan? Masuk ya? Masuk, Bu. Iya, masuk. Sekarang anak-anak
Di dalam keseimbangan ekosistem ini tadi kan ada 3 paragraf. Nah, di sini membahas apa kalimat penjelasnya? Yaitu ada faktor alami dan faktor manusia. Nah, kalau faktor alami ini mengenai apa? Bencana alam. Faktor manusia, penebangan dan pembakaran hutan, pemburuan liar, pemupukan buatan, dan pembuangan limbah dan sampah. Kalau sudah dibuat peta pikiran seperti ini, anak-anak bisa dengan mudah apa semakin sulit memahami? Mudah. Oh, semakin mudah ya. Ini ada keseimbangan ekosistem dapat terganggu lah. Di sini anak-anak nanti juga bisa membuat peta pikiran. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan LKPD dengan temannya. Lembar kerja peserta didik pertama, anak-anak membaca teks di bawah ini dengan tepat, terus membuat peta pikiran. Bisa? Bisa. Kalau bisa, dari bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini yang ada di LKPD anak-anak, coba baca dengan kelompoknya masing-masing, ya, bekerja sama. Nanti juga ada yang membaca paragraf 1, ada yang membaca paragraf 2, pokoknya bekerja sama kalau yang namanya kerja kelompok. Terus nanti dituangkan membuat peta pikiran seperti contoh yang ada di bahan ajar tadi. Bisa, anak-anak? Sip. Bisa. Kalau bisa, kerjakan dari sekarang. Yuk, cepat. Siapa cepat dia dapat penghargaan, dapat reward dari Bu Guru. Yuk. Ayo, saling kerjasama, jangan lupa. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya. LKPD pertama membuat peta pikiran. Kelompok mana yang gabung di kelompok mana yang mau mempresentasikan? Oh, ini ada Mbak Widya, sip. Oke, sudah resen? Coba lihatkan temannya seperti apa peta pikiran yang sudah dibuat untuk teks bacaan yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini tadi. Ya, silakan Mbak Widya. Temannya dibantu, Mbak Anjani dibantu. Oke. Seperti apa peta pikiran yang sudah dibuat oleh teman-teman? Ya, dibaca Mbak, bagaimana dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini seperti apa peta pikirannya? Yuk, siap? Tunjukkan semuanya, Mbak Widya. Jaring makanan. Ya, terus? Antara makhluk hidup ada 2, produsen dan konsumen. Konsumen ada 3, yaitu herbivora, karnivora, omnivora. Aliran energi ada 2, produsen dan konsumen. Jaring-jaring makanan ada 2, rantai makanan dan rantai makanan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Widya. Bagus sekali. Ya, nanti dapat reward dari Bu Guru ya. Setelah nanti tugasnya diselesaikan semua, dikirim, nanti dapat reward dari Bu Guru. Oke. Ternyata anak-anak pinter semua membuat peta pikiran, bisa dengan mudah dari bacaan suatu teks bacaan, bisa dibuat yang namanya apa anak-anak? Apa? Peta pikiran. Iya, peta pikiran itu kita peroleh dari ide pokok setiap paragraf. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nanti hasilnya difotokan Bu Guru, dikirim ke WA grup ya. Nggih. Siap? Nggih, bagus sekali. Selanjutnya anak-anak mengerjakan LKPD yang kedua. Kira-kira anak-anak diminta untuk membuat apa? Kita pelajari tadi. Bagus sekali bisa menebak dari tujuan pembelajaran yang sudah kita baca tadi, membuat cerita non-fiksi. Ya. Ingat tadi di bahan ajar, tadi anak-anak ada bacaan yang berjudul pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Masih ingat di bahan ajar? Coba dibuka. Ada. Nah, itu tadi kan sudah dibaca, tapi membuat apa di dalam bahan ajar tadi? Memberikan contoh membuat peta pikiran. Nah, sekarang
dari teks bacaan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem itu anak-anak buat satu paragraf saja berdasarkan pilihan kata anak-anak membuat teks non-fiksi. Bisa? Bisa. Sip, kalau bisa sekarang silakan kerjakan dengan kelompoknya. Ya. Ayo ditulis. Gantian itu kan ada 3 paragraf. Itu dibagi temannya membacanya. Sudah anak-anak? Oh, sudah. Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Gantian dengan temannya yang belum. Gantian tadi yang sudah, sekarang temannya yang belum. Yang gabung di tempatnya Mas Surya, coba sudah selesai apa belum? Ya, coba Mas Surya dibacakan hasil kerja kelompoknya membuat teks non-fiksi. Bagus sekali, iya. Dibaca. Ya, Mbak Sita yang menunjukkan bisa. Mas Surya yang membaca, boleh. Ya. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi kelarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadinya gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Faktor manusia yang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain kegiatan penebangan pepohonan di hutan dan pembakaran hutan, pemburuan hewan hutan. Bagus sekali. Bisa ya tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Surya. Ya, bagus sekali. Ya, bersama. Sebelum dilanjutkan, tepuk semangat. Bagus sekali. Semangat sekali pagi hari ini. Ya, bagus sekali. Ya, sip. Bisa anak-anak? Bisa. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak. Anak-anak sudah mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Sekarang anak-anak, nah ini tadi kan sudah mencari ide pokok, sudah membuat peta pikiran, membuat teks non-fiksi. Nah, anak-anak kan tadi ini mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 sudah anak-anak lakukan, sudah mempresentasikan hasilnya juga. Nah, dari pelajaran ini tadi yang sudah kita pelajari, dapat kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini apa anak-anak? Satu apa? Membuat pokok pikiran ke dalam peta pikiran. Iya. Berupa apa ini tadi peta pikirannya? Apa? Oh, kotak-kotak diagram tadi. Bagus sekali. Terus 2 apa? Menyebutkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Iya, menyebutkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke, bagus sekali. Bisa dari kesimpulan ini yang sudah anak-anak yang sudah kita buat, apa yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Tidak ada, bagus sekali. Nah, sekarang kita mengerjakan evaluasi. Siap? Siap. Mengerjakan evaluasi ini anak-anak tinggal klik link yang sudah dibagikan Bu Guru di WA grup itu. Terus anak-anak kerjakan evaluasi yang sudah ada di link tersebut. Nah, untuk temannya yang tidak punya HP bagaimana, Bu? Dibantu untuk memasukkan akunnya temannya yang dimiliki untuk mengerjakan karena satu anak berkesempatan 1 kali mengerjakannya. Siap anak-anak? Ya. Ya, silakan mulai mengerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri tidak kelompok ya. Gantian ya, ditunggu Bu Guru. Ya, gantian. Oke.
Di tempatnya Mbak Asifa, coba siapa yang mengerjakan dulu itu dikerjakan. Nanti temannya boleh dibantu, tapi waktu memasukkan akun atau emailnya untuk mengerjakan ya. Iya, dibaca yang teliti, mengerjakan evaluasinya. Sudah semua ya anak-anak mengerjakan evaluasinya? Sudah sip sekali, sudah masuk ini ya, hasilnya sudah masuk. Ya. Nah, refleksi untuk pembelajaran hari ini anak-anak, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ingat tadi apa? Ayo coba. Apa? Membuat peta pikiran. Peta pikiran, apalagi? Non-fiksi. Non-fiksi. Membuat teks non-fiksi, bagus sekali lah. Dari yang anak-anak pelajari tadi, yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini itu apa? Oh, semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Berarti sangat mengesan semuanya ya anak-anak. Yang kalian sukai. Ya, semoga selanjutnya anak-anak juga semangat seperti ini, menyukai semua pembelajaran. Ya. Anak-anak, pertemuan selanjutnya besok kita akan belajar masih di tema berapa anak-anak? Tema 5. Nah, besok pagi kita masih belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Masih tentang keseimbangan ekosistem. Anak-anak siapkan ya, jangan lupa membawa buku pelajarannya, dipelajari nanti malam untuk mempersiapkan pelajaran esok harinya. Siap anak-anak? Siap. Hari ini anak-anak pembelajaran kita akhiri sekian. Kita ketemu esok hari lagi. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Sebentar lagi kita akan melakukan penilaian akhir semester. Semangat anak-anak? Semangat. Ingin mendapat nilai bagus tidak di penilaian akhir semester nanti? Ingin. Oh, ingin nilai bagus sama nilai jelek? Baik. Kalau pengen nilai baik berarti yang dilakukan anak-anak apa? Belajar. Yang harus anak-anak lakukan yaitu jangan lupa belajar karena minggu depan nanti kita sudah melakukan penilaian akhir semester 1. Anak-anak harus lebih rajin belajar. Oke, siap? Siap. Oke, bagus sekali. Iya, bagus sekali. Semangat. Iya. Marilah anak. Kita berdoa, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa sesudah belajar. Siapkan Mas Surya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna anak-anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku nanti kalau pulang hati-hati ya. Maskernya tetap dipakai, jangan sampai tidak dipakai. Tetap semangat belajar, semoga anak-anak sehat, bisa belajar untuk esok hari. Hati-hati ya di jalan ya anak-anak. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa live ya. Terima kasih anak-anakku.